Yesus yang disebut Yakobus. Jadi dari abad pertama sudah ada liturgi yang dikompilasi oleh Yakobus, yang di dalam gereja Ortodoks dilaksanakan hanya sekali setahun pada tanggal 27 Oktober pada waktu kita memperingati peringatan Yakobus itu. Dari liturginya Yakobus itulah akhirnya pada abad keempat terjadi perkembangan. Perkembangannya apa? Bukan bentuknya, enggak. Perkembangan doa-doa. Sehingga ada macam-macam doa yang tidak terdapat di dalam liturgi Yakobus, ada di dalam Yohanes Chrysostomos. Lalu pada abad keempat yang sama, Basilius Agung, salah seorang bapak gereja, memperluas lagi ibadah ini dengan doa juga. Bentuknya sama, tapi doanya namanya doa anafora. Doa anafora itu kalau dalam gereja Katolik namanya doa syukur agung. Doa di tengah-tengah yang mengandung kisah tentang tema keselamatan. Jadi ada ceritanya, tapi dalam bentuk doa. Mulai Adam jatuh, Habil, nanti semua sampai lahirnya Yesus. Jadi agak panjang itu doanya dalam liturgi suci Basilius Agung. Jadi kalau saudara-saudara ingin tahu gereja purba itu sembahyang apa, ya ini gitu loh. Bukan tepuk-tepuk tangan pakai band. Nah, ini caranya gereja purba bersembahyang di zaman dulu. Nah terus Yakobus, Yohanes Chrysostomos, Basilius Agung, yang terakhir itu sebenarnya doa diberi nama liturgi Gregorius Agung dari Roma, yang gereja Roma Katolik sendiri tidak menggunakan atau malah tidak tahu. Tetapi itu hanya digunakan pada waktu masa puasa Prapaskah atau masa puasa Caturdasa setiap hari Rebo sore. Setiap hari Rebo sore itu sembahyang ini sebenarnya bukan liturgi penuh, itu sembahyang senja, atau dalam bahasa Latinnya sembahyang Vesperus, atau kalau bahasa Yunani sembahyang Esperinos, atau kalau sembahyang bahasa Arabnya Sholatul Ghurub. Itu sama aja. Sholatul Ghurub, Esperinos, Vesperus itu adalah sembahyang senja yang dilakukan dengan pemberian perjamuan kudus. Roti dan anggurnya sudah dikonsekrasikan hari Minggu sebelumnya. Jadi ini bukan perjamuan kudus sepenuhnya, itu adalah sembahyang senja yang diberi perjamuan kudus. Itu hanya dilakukan pada waktu kita puasa. Karena puasa itu sifatnya lebih bersikap sikap kusuk, bukan sikap gembira, sehingga tidak bisa adakan perjamuan kudus pada saat itu. Tapi karena dibutuhkan untuk menguatkan perjalanan kita selama puasa, kita diberi karunia, diizinkan mengambil perjamuan kudus melalui sembahyang kita sebut di Indonesia prasidikara, dari kata bahasa Yunani proagiasmeno, yang sudah disucikan sebelumnya, maksudnya gitu ya. Dari prasidikara yang sudah disucikan sebelumnya. Bahasa Yunaninya proagiasmeno. Jadi disucikan pada hari Minggu sebelumnya. Roti dan anggurnya. Yang roti itu kalau dalam gereja Katolik disebut sebagai hosti, kalau kita menyebutnya amnos. Amnos itu anak domba. Roti anak domba yang kita simpan di tabernakel di dalam sana. Ya. Nah baik, saudara, saya tidak ingin memperpanjang tentang penjelasan ini sedikit. Mungkin suatu saat kalau ada yang mempertanyakan tentang detailnya ibadah kita, ya mungkin saya buat untuk video. Tapi ini hanya menjelaskan sedikit supaya saudara tahu ini ibadah apa. Jadi ibadah Yohanes Chrysostomos, liturgi suci Yohanes Chrysostomos ini yang dikompilasi pada abad keempat, yang berdasarkan liturgi abad pertama, itu digunakan setiap hari Minggu kita ibadah. Ini kita menggunakan liturgi Chrysostomos di seluruh dunia. Ini liturginya. Kidung yang dinyanyikan ya sama, ayat kitab suci yang dinyanyikan ya sama, dibacakan ya sama. Hari ini saya baca ini, nanti di Rusia, di Yunani, di Amerika, di mana-mana bacanya ya sama gitu ya. Karena ini namanya leksionaris, bukan pilihan romonya. Ini romonya tunduk kepada otoritas gereja. Ya. Jadi ini bukan ajaran pribadi ini.
Ini yang milik gereja. Terus, sedangkan liturgi Basilius itu digunakan hanya 10 kali dalam setahun. Selama masa puasa, terus mungkin ibadah pada waktu peringatan Epifani, atau Paskah, saya lupa, ada 10 kali dalam setahun. Nah, kalau ibadah sudah saya jelaskan tadi, Yakobus hanya sekali dalam setahun, yaitu tanggal 27 Oktober, dan saya sudah terjemahkan itu. Ini belum pernah kita lakukan ya, yang Yakobus ini mungkin tahun ini kita bisa lakukan ya, karena saya sudah terjemahkan itu. Itu udah lama sebenarnya, setelah tahun 2006 ya, itu ya, tahun 2006 saya menerjemahkan, hanya saya lupa untuk memberikan. Jadi saya simpan di komputer saja, itu udah 2006 saya menerjemahkan itu ya. Terus lalu liturgi Basilius sudah 10 kali setahun, dalam setahun. Chrysostomos di luar itu semua kita lakukan. Dan liturgi Prasedikara tadi adalah pada waktu puasa. Itulah 4 buah liturgi. Di samping ibadah-ibadah yang macam-macam yang kita kaya dengan ibadah itu macam-macam ya. Sembahyang 7 kali, sembahyang 3 kali, dan macam-macam ya. Yang bersifat pribadi, ada kidung-kidung akatis dan macam-macam. Jadi kalau mau mengetahui, saya harus datang ke gereja ortodoks dijelaskan gitu. Kalau di sini nanti tidak tahu itu bentuknya kayak apa gitu, karena nggak pernah tahu ya. Kayak orang tidak pernah makan gula, ditanya gula itu rasanya manis, gimana manis itu gitu ya. Sama dengan ibadah ortodoks. Kalau ingin tahu harus datang, lihat ya. Untuk mengetahui, karena dibayang-bayangkan tidak cocok dengan apa yang ada, yang pernah diketahui gitu loh. Tidak akan cocok gitu ya. Perlu datang untuk melihat. Baik. Saudara, bacaan kita kali ini, epistolnya yaitu bacaan dari surat-surat Rasul, itu dibaca dari 1 Korintus, tolong bantu bacakan, pasal yang ke-10, pasal 1 ayat 10 sampai ayat yang ke-18. Tadi sudah dibaca pada waktu liturgi. Kita baca 1 Korintus pasal yang ke-1 ayat 10 sampai 18. Tolong bacakan. Supaya kamu seia sekata, dan jangan ada perpecahan di antara kamu, tetapi sebaliknya, supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Sebab saudara-saudaraku, kamu telah diberitahukan oleh orang-orang dari keluarga Chloe tentang kamu, bahwa ada perselisihan di antara kamu. Yang aku maksudkan ialah bahwa kamu masing-masing berkata, aku dari golongan Paulus, atau aku dari golongan Apolos, atau aku dari golongan Kefas, atau aku dari golongan Kristus. Adakah Kristus terbagi-bagi? Adakah Paulus disalibkan karena kamu? Atau adakah kamu dibaptis dalam nama Paulus? Aku mengucap syukur bahwa tidak ada seorang pun juga di antara kamu yang aku baptis selain Krispus dan Gaius, sehingga tidak ada orang yang dapat mengatakan bahwa kamu dibaptis dalam namaku. Juga keluarga Stefanus aku yang membaptisnya. Kecuali mereka, aku tidak tahu entahkah ada lagi orang yang aku baptis. Sebab Kristus mengutus aku bukan untuk membaptis, tetapi untuk memberitakan Injil, dan itu pun bukan dengan hikmat perkataan, supaya salib Kristus jangan menjadi sia-sia. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa, tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Terima kasih. Dan dari Injil, bacaan kita hari ini adalah dari Matius pasal 14. Ayatnya 14 sampai 22. Matius 14 ayat 14 sampai 22. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka. Dan ia menyembuhkan secara mereka yang sakit. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, tempat ini sunyi dan hari sudah malam.
Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, tidak perlu mereka pergi. Kamu harus memberi mereka makan. Jawab mereka, tidak ada pada kami di sini yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan. Yesus berkata, bawalah kemari kepadaku. Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput. Dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucapkan berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagi-baginya pada orang banyak. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa itu, 12 bakul penuh. Yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu. Maaf, mata saya kurang jelas ya. Saya turunkan aja. Gini aja. Maaf. Tidak bisa baca. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahulinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Saudara-saudara, dibuka aja boleh ya? Jadi lucu kayak tidak bisa baca soalnya. Seperti sudah saya jelaskan dalam homili saya minggu lalu, semua tindakan Yesus adalah merupakan tanda. Tanda yang berisi ajaran. Dan pemahaman kita tentang dalam dan dangkalnya ajaran ini tergantung pengalaman kita pada Tuhan juga, dengan Tuhan juga. Makin dalam kita hubungan kita dengan Tuhan dan memahami Tuhan, mengalami Tuhan, makin dalam kita dapat mengerti isi daripada cerita yang kelihatannya kayak cerita anak-anak ini. Ya. Nah, di dalam bacaan kita ini dikatakan ketika Yesus mendarat. Sebenarnya bahasa aslinya bunyinya nggak mendarat. Bunyinya keluar. Nah, saya jelaskan ini. Saya baca di dalam bahasa aslinya, Matius pasal yang ke-14, ayatnya yang ke-14, ke exilson o Yesus. Dan Yesus keluar. Loh kok di sini mendarat? Nah, dalam metode penerjemahan itu ada penerjemahan literal namanya. Ada penerjemahan namanya dynamic equivalent. Terjemahan dynamic equivalent itu adalah terjemahan dengan menggunakan cara-cara yang berbeda untuk maksud yang artinya sama. Supaya mudah dimengerti. Contoh. Ada Alkitab namanya ILT. Yang namanya apa? Terjemahan literal ya, literal. Hanya saya sayangkan ternyata itu juga tafsiran karena di dalam Perjanjian Baru tidak ada kata Yahweh. Semua kata Tuhan diganti Yahweh di situ. Itu tidak jujur itu. Kalau literal ya bunyinya nggak Yahweh, jangan ditulis Yahweh gitu loh. Ya punya bilang aja Tuhan. Atau kalau nggak mau Kyrios gitu. Kenapa gitu loh? Nah di sini saya kurang serak di situ. Kalau literal sungguh total literal gitu loh. Ini berarti ini ada misi tertentu terjemahan ini, ya. Tapi memang kata-katanya lebih literal, ya. Kalau terjemahan yang dynamic equivalent
itu seperti firman Allah yang hidup. Pernah lihat nggak? Ada lagi kitab suci dalam bahasa Indonesia sehari-hari itu. Ya, ada banyak terjemahan-terjemahan. Ya. Ada untung, ada ruginya. LAI kadang-kadang literal, kadang-kadang tidak, campuran. Ya kayak ini. Kata exulton diterjemahkan sebagai mendarat. Karena apa? Konteksnya memang Yesus keluar dari perahu mendarat gitu loh. Keluarnya keluar dari perahu. Jadi gitu. Jadi saudara kadang-kadang kalau melihat terjemahan jangan bingung loh, kok ini gini. Iya, kadang-kadang menggunakan literal, kadang-kadang menggunakan dynamic equivalent, kadang-kadang campuran gitu loh. Jadi ini bukan merupakan pertentangan, enggak, memang metodenya beda gitu loh. Contohnya, dia salah satu suku di Afrika ada kelompok penerjemah Alkitab. Itu menerjemahkan ke bahasa suku itu yang tidak pernah mereka tidak bisa baca. Nah, mereka ini, suku ini tidak pernah ada salju dan tidak pernah tahu salju. Di dalam kitab Yesaya mengatakan, meskipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Salju bahasanya aja nggak ada, lalu digunakan apa gitu loh. Kata salju dalam bahasa itu nggak ada, dan orang itu tidak pernah lihat salju, suku primitif. Diterjemahkan, meskipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti parutan daging kelapa. Kan sama sekali tidak ada kaitannya, tapi bagi mereka ngerti, oh putihnya seperti itu. Akhirnya diterjemahkan menjadi putih seperti daging kelapa. Ini bukan tujuan untuk mengubah-ubah, bukan, untuk supaya message-nya sampai. Supaya pesannya sampai, gitu loh. Mudah dipikir, mudah dimengerti oleh orang-orang primitif ini. Inilah namanya terjemahan dynamic equivalent. Ngerti ya istilahnya ya? Maknanya sama, tapi diterjemahkan dengan cara lain. Itu tujuannya itu. Demikian juga dengan kata keluar di sini. Di dalam ayat ini dikatakan Yesus keluar. Kata yang digunakan adalah exulton. Nah, kalau begitu, ini kata yang sama digunakan oleh Yesus ketika dia menyatakan dirinya itu keluar dari Bapa. Kita baca di dalam Yohanes pasal yang ke-8 ayatnya yang ke-42. Yohanes pasal 8 ayatnya yang ke-42. Tolong bacakan. Kata Yesus pada mereka, jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku. Sebab aku keluar dan datang dari Allah. Nah, sebab aku keluar, ini yang digunakan kata-katanya sama dengan dalam Injil Matius tadi. Saya bacakan ya. Dalam Injil pasal 8, Yohanes 8 ayat 42 bunyinya begini. Oke. I Otheos pater imon in. Jikalau Allah itu adalah Bapamu, iga pate an eme, engkau akan mengasihi aku. Egogar, karena aku, ektuseu, dari dalam Allah, dari Allah, exilthon, keluar. Saya keluar dari Allah. Jadi meskipun ini konteksnya adalah konteks Yesus keluar dari perahu, di dalam ayat 13, coba kita baca. Setelah Yesus dari Matius pasal 14 tadi, setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Nah, keluar dari perahu itu kan akhirnya mendarat kan. Maka dikatakan terjemahan ini ketika Yesus mendarat, jadi orang langsung tahu, oh itu maksudnya mendarat dari perahu gitu loh. Ya. Kalau ketika Yesus keluar apa? Dia lebih sulit gitu kan. Tapi mendarat dari perahu. Jadi kalau begitu melihat penggunaan kata yang sama tentang keluarnya Yesus dari perahu dan Yesus di dalam keadaan ilahinya sebelum jadi manusia keluar dari Bapa.
Maka ini dapat kita lihat sebagai suatu tanda pengajaran yang menunjukkan datangnya Yesus ke dalam dunia itu dia keluar dari Bapa. Dan akhirnya mendarat karena dia darat jatian dari surga turun ke bumi. Coba kita baca dalam Yohanes pasal 6 ayat 38. Yohanes 6 ayat 38. Sebab aku telah turun dari surga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia. Aku turun dari surga. Berarti Yesus hasilnya bukan dari dunia ini. Makanya kalau dia sudah jadi manusia, mengambil daging tubuh dari Maria, menginjak kaki di dunia ini sama saja dia mendarat. Pada waktu dia masih berada di dalam kesatuan dengan Bapa dan Roh, dialah yang menjadi sasaran kasih Bapa di dalam diri Allah yang esa itu. Coba kita baca di dalam Yohanes pasal 17 ayat 24. Yohanes 17 ayat 24. Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku, mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaan-Ku yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Jadi sebelum ada dunia, sebelum ada manusia, sebelum ada langit, sebelum ada bumi, sebelum ada malaikat, kerjaannya Allah apa? Mengasihi siapa? Firman-Nya ini. Jadi kalau ada tanya orang, Allah kerjaannya apa sebelum ada semua itu? Dia mengasihi. Tanpa awal, tanpa akhir. Yang dikasih siapa? Firman yang ada di dalam dirinya sendiri. Oleh karena itu, gereja mengatakan firman itu punya hipostasis. Bisa dikasih kok. Bukan kayak tembok bisa dikasih enggak? Enggak. Kayu bisa dikasih enggak? Enggak. Berarti punya hipostasis. Punya respon kasih juga kepada yang mengasihi. Kita baca di dalam Yohanes pasal 14 ayat 31. Tetapi supaya dunia tahu bahwa aku mengasihi Bapa. Stop. Supaya dunia tahu bahwa aku mengasihi Bapa. Bapa mengasihi aku mengasihi Bapa. Berarti ada cinta timbal balik antara Bapa dan Putra di dalam diri Allah yang esa itu. Bapa adalah hipostasis wujud Allah. Putra adalah hipostasis firman-Nya Allah. Lah Roh Kudus di mana? Roh Kudus yang mencurahkan kasih di antara duanya itu. Roma 5 ayat 5. Roma 5 ayat 5, tolong bacakan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada. Jadi fungsinya Roh Kudus dalam ayat ini apa? Mencurahkan siapa apa? Kasihnya siapa? Allah. Kepada siapa? Kepada manusia setelah ada manusia. Roh Kudus kekal tidak? Ibrani 9 ayat 14. Tolong bacakan. Betapa lebihnya darah Kristus yang oleh roh yang kekal. Roh yang kekal. Kalau roh ini kekal, fungsinya kekal tidak? Fungsinya tadi apa? Mencurahkan kasih. Nah kalau gitu, kalau fungsi ini kekal, jadi sejak kekal, Roh Kudus itu mencurahkan kasih Allah. Setelah ada manusia, kasih itu dicurahkan ke dalam hati manusia. Kalau gitu sebelum ada manusia, kasih Allah itu dicurahkan Roh Kudus kepada siapa? Kepada yang sejak kekal dikasih oleh Allah. Siapa itu? Firman. Jadi Bapa mengasihi firman-Nya di dalam dirinya sendiri melalui Roh. Firman mengembalikan kasih Bapa itu kembali kepada Bapa di dalam Roh juga. Sehingga di dalam diri Allah itu ada gerak hidup kasih tanpa henti, tanpa awal, tanpa akhir.
Dan kasih itulah inti hidupnya Allah. Karena Allah itu tertunggal. Allah yang bukan tertunggal tidak bisa begini. Mau dikasih siapa? Orang di dalam dirinya tidak ada hipostasi yang lain. Ya. Oleh karena itu Alkitab mengatakan 1 Yohanes pasal yang keempat ayat 8. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Allah adalah kasih. Karena apa? Karena dari kekal memang itu wujudnya itu kasih gitu loh. Ayat 16. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Jadi Allah itu kasih bukan dalam bentuk adjektif ya, kata sifat ya. Mengasihi bukan, maha pengasih bukan. Kasih sebagai kata benda. Kasih itu adalah identitas pribadi Allah. Makanya kalau Allah mengasihi itu bukan karena keputusan kehendaknya, dia memutuskan untuk mengasihi, enggak. Ya memang sifatnya kasih, apa saja yang dilakukan akan munculnya kasih ini gitu loh. Karena dia memang kasih itu. Allah adalah kasih. Alkitab tidak mengatakan Allah maha pengasih. Tapi Alkitab mengatakan Allah itu kasih. Kasih sejati adalah Allah itu sendiri. Karena kasih selalu membutuhkan 3 unsur untuk dapat berjalan. Yang dikasih, yang mengasihi, yang dikasih, semangat cinta kasih. Ada orang yang mengasihi. Ada cowok mengasihi cewek. Ceweknya ternyata nggak ada, itu hanya bayangan saja. Bayangan si cowok ini karena mimpi. Bisa nggak kasih itu jalan? Enggak. Ada cewek yang dikasih memimpikan seorang cowok, tapi cowoknya nggak ada, mimpi juga. Bisa jalan itu tidak? Tidak. Ada cowoknya yang mengasihi, ada cowok ceweknya yang ingin dikasih, tapi kimia kasihnya nggak ada. Bisa jalan nggak? Tidak. Kasih harus berjalan selalu 3 unsur untuk bisa berjalan. Oleh karena Allah itu Tritunggal, itulah baru kasih yang sejati, kasih yang ilahi itu bisa muncul di dalam dirinya. Nah itulah sebabnya karena kita ini diciptakan oleh Allah yang Tritunggal, Allah yang kasih semacam ini, menurut gambar dia ini, manusia tanpa kasih itu hidup yang penuh dengan penderitaan. Bahkan anak kecil. Kalau tidak ada bapaknya yang mengasihi, ibunya yang mengasihi, menderita nggak anak itu? Pastilah. Orang dewasa pun pengen menikah, tidak ada yang ngasih-ngasih, tidak mencintai. Ditunggu-tunggu nggak datang-datang, menderita dia juga. Dan di mana-mana kalau saya pergi ke luar negeri ya, nyanyian yang pertama saya dengar adalah tentang cinta. Tang sinel sarang he, aku mencintai kamu waktu saya di Korea dulu. Saya ketahuan, saya dengar wah ini kata-kata itu. Saya di Amerika saya dengar ya I love you dan seterusnya dan seterusnya. Mengapa kasih ini menjadi begitu penting bagi manusia? Sebab manusia diciptakan menurut gambar Allah yang adalah kasih itu. Tanpa kasih hidup ini penuh misteri. Misteri itu apa sih misteri itu bahasa Indonesianya? Penderitaan. Makanya kasih ini adalah merupakan sesuatu yang sangat fundamental. Dan ketika Yesus mendarat ke bumi, kalau menggunakan bahasa tadi, dia membawa dirinya yang kasih itu. Makanya kalau Yesus mengasihi bukan karena dia memutuskan untuk mengasihi, dia tidak bisa tidak harus mengasihi karena itu dirinya. Ya. Tidak bisa tidak, dia harus mengasihi dan memberikan tapak-tapak kasih di mana tempat itu diinjak oleh dia. Oleh karena itu dikatakan dalam ayat ini, di dalam Matius pasal 14 ini, ketika Yesus mendarat, ya ini kalau dalam ceritanya memang mendarat dari perahu. Tapi dalam teologinya, dia mendarat menjadi manusia sebagai firman yang jadi manusia. Keluar dari Bapa, turun ke bumi, mendarat di bumi, menjadi manusia. Ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya. Iyalah, waktu dia menjadi manusia,
Dia melihat orang banyak seluruh dunia itu, maka dia katakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka dikaruniakannya anaknya yang tunggal. Jadi anaknya yang tunggal yang datang untuk siapa? Untuk dunia. Oleh karena itu kasih Allah dalam ajaran Alkitab itu kasih yang tanpa syarat. Alkitab tidak pernah mengatakan Allah mengasihi ini dan tidak mengasihi itu. Nggak begitu. Kalau itu adalah kasih yang dengan syarat. Allah tidak. Allahnya Alkitab itu begitu. Bahwa kasih itu adalah identitas diri, jati diri di dirinya. Maka dikatakan, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya karena ia datang untuk manusia. Yang jumlahnya banyak ini. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Nah itu. Ketika dia datang melihat manusia, yang muncul pertama-tama adalah belas kasihan. Karena apa? Dia personifikasi dari kasih yang datang ke dunia ini. Dialah kasih yang mengejawantah. Dialah kasih yang menyatakan diri. Dia mengasihi seperti semua orang. Bukan hanya orang percaya saja. Dia mengendaki semua orang yang lain yang tidak percaya pun dengan kasihnya. Datanglah padaku supaya kamu merasakan kasih dan keselamatanku. Oleh karena itu ketika melihat orang ini yang tidak dikenal banyak jumlahnya itu. Hatinya tergerak oleh belas kasihan kepada mereka. Itulah sebabnya sampai dia mau mati mengalahkan kematian. Karena kematian itu yang menguasai manusia. Padahal manusia sebenarnya tidak diciptakan untuk mati. Manusia ketika diciptakan di Taman Eden. Kemarin saya ada sedikit keselio kata. Saya mengatakan surga. Ada yang mengkritik, oh Romo ini kacau balau. Bukan, saya tidak mengajarkan. Malah saya disamakan dengan ajarannya orang lain. Yang pendeta yang katanya mengajar itu ada ajaran agama lain. Tidak. Saya hanya keselio kata saja mengatakan surga. Eden itu memang di dunia ini, bukan di surga. Mungkin hanya saya keselio kata tadi. Kalau mau mendengarkan Romo, mendengarkan seluruhnya. Jangan hanya diambil keselio kata lalu dikatakan Romo mengajarkan yang salah. Konteksnya harus dilihat gitu loh. Romo ini ngomong apa? Dan tujuan utamanya sedang membicarakan apa. Jangan salah keselio kata lalu dijadikan menuduh Romo kacau ajarannya, payah ajarannya. Ini berarti nggak ngerti berberita yang sedang disampaikan. Itu hanya keselio kata saja kemarin. Ya. Di dalam ayat ini jadi Yesus datang tergerak hatinya oleh belas kasihan. Karena ketika manusia diciptakan di Taman Eden, manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Kalau manusia diciptakan menurut gambar Allah, berarti manusia mempunyai sifat-sifatnya Allah, refleksi sifat-sifatnya Allah, termasuk refleksi kekekalan Allah. Sehingga sebenarnya manusia tidak diciptakan untuk mati, tapi untuk abadi. Abadi artinya ada permulaannya tapi tidak habis-habis. Kalau kekal tidak ada awalnya, tidak ada akhirnya. Kalau Allah itu kekal, kalau makhluk tidak ada yang kekal. Abadi bisa tapi kekal tidak. Semua makhluk punya permulaan gitu loh ya. Nah, buktinya apa Romo kalau manusia diciptakan untuk tidak mati? Kita baca Kejadian 2 ayat 16-17. Tolong bacakan. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Kalau mereka sama sekali tidak pernah makan, apa yang terjadi?
Ya tidak mati. Berarti kematian terjadi ketika manusia memberontak. Dan kematian itu berarti kalau begitu bukan merupakan takdirnya manusia. Itu merupakan kecelakaan sejarah. Kematian adalah benalu yang nempel pada kodratnya manusia. Namun karena kita tahunya kematian sudah datang, disangka itu kodrat. Tidak ada kodrat mati itu kalau manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Nah, Kristus datang mengasihi manusia. Dengan jalan menyingkirkan kematian itu melalui kebangkitannya dari orang mati. Dan kematian ini menunjukkan bahwa manusia sudah meleset dari tujuan diciptakan. Kata meleset ini dalam bahasa aslinya adalah hamartia. Hamartia itu berasal dari suatu istilah dari olahraga panahan di zaman Yunani kuno. Kalau orang memanah itu pasti ada pasarnya kan? Sasaran kan? Target kan? Kalau olahraga panahan itu loh. Kalau dia kena bisa tengah plus itu ya. Dia tepat pada sasaran. Nah kalau dia melengseng itunya, anak panahnya, itulah namanya hamartia. Dan itu digunakan untuk istilah dosa. Berarti dosa pada intinya adalah meleset dari tujuan kita diciptakan. Kita diciptakan untuk hidup kekal, hidup abadi maksud saya. Kita kehilangan hidup abadi ini. Dan kita jadi mati. Maka dikatakan upah dosa adalah maut. Kita diciptakan untuk tinggal di Eden. Akhirnya kita dibuang keluar dari Taman Eden. Kita baca Kejadian 3:24. Ia menghalau manusia itu, dan di sebelah timur Taman Eden ditempatkannya lah beberapa keruk dengan pedang yang bernyala-nyala dan menyambar-nyambar untuk menjaga jalan ke pohon. Oke. Manusia tidak bisa masuk lagi ke situ. Nah ini disingkirkan oleh Yesus dengan jalan apa? Mengalahkan hamartia itu. Mengalahkan kemelesetan itu. Mengalahkan dosa itu. Intinya dosa apa? Ketidaktaatan. Maka ketidaktaatan supaya bisa disingkirkan harus dilawan dengan ketaatan. Gimana Yesus mengalahkan dengan ketaatan? Melalui penyalipan. Filipi 2 ayat 8. Filipi 2 ayat 8, tolong bacakan. Dan dalam keadaan sebagai manusia. Nah ini perlu saya tekankan berulang-ulang. Ketika Yesus disalibkan, dia bukan dalam bentuk sebagai Allah. Karena kita banyak dikritik orang. Allah kok bisa mati, Allah kok bisa disalib, Allah kok bisa sakit. Yang bodoh kamu atau kami? Kalau kami tahu, ketika Yesus disalib bukan dalam bentuk Allah, tapi dalam bentuk yang sudah jadi manusia. Sebagai manusia bisa dipukul enggak? Bisa sakit tidak? Bisa disalib tidak? Bisa. Nah, ini orang luar enggak tahu. Tuhan kok disalib? Nah, kata Tuhan pun artinya bukan otomatis Allah dalam ajaran kita. Tuhan itu penguasa. Penguasa bisa ditembak enggak? Kayak penguasa bisa dipenjarakan enggak? Itu jabatan. Dan penguasa itu apa wujudnya? Roh. Ya enggak, manusia. Sebutan Tuhan untuk Yesus artinya penguasa. Tuhan di atas segala Tuhan, raja di atas segala raja. Wahyu 19 ayat 16. Tolong bacakan. Wahyu 19 ayat 16. Dan di pahanya tertulis suatu nama, apa namanya? Raja segala raja, Tuhan segala Tuhan. Jadi Yesus itu disebut Tuhan, maknanya bukan dia itu otomatis Allah, bukan.
Tapi dia yang telah diberi kuasa. Sebab dia mengatakan, sudah bangkitnya mengatakan di dalam Matius 28 ayat 18. Tolong bacakan. Matius 28 ayat 18. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi." Oke. Padaku telah diberikan, berarti ada yang memberi. Siapa? Allah. Segala kuasa. Kalau dia diberi kuasa gitu saja, namanya apa? Gelarnya apa kalau gitu? Penguasa. Kalau segala kuasa, namanya apa? Maha penguasa. Lah maha penguasa itu Tuhan. Tuhan yang besar sekali. Tuhan gitu loh. Masa ada ngerti bahasa sih? Dan dulu Tuhan itu bukan artinya yang ilahi. Bukan. Pada zaman Majapahit ya. Bahasa Melayu kuno. Itu ada anaknya Putri Dara Petak dari Sumatera. Menjadi istrinya Raden Wijaya. Punya anak namanya Jayanegara. Ada Dara Petak dan Dara Jingga, ada dua kan. Yang kakaknya ini, yang perempuan ini punya anak namanya Aditya Warman di Kerajaan Pagaruyung di Minangkabau. Gelarnya siapa? Tuhanku Haji Mantrolot. Coba ingat itu sejarah SD kelas 5. Itu saya pelajari waktu saya SD kelas 5 itu. Aditya Warman itu namanya Tuhanku. Lah kalau Tuhan artinya Allah pada zaman itu, orang Hindu tidak kenal Allah. Ya kan? Agamanya kan Hindu waktu itu. Tidak kenal nama Allah itu. Berarti ketika kata Tuhanku itu digunakan oleh orang Indonesia yang menggunakan bahasa Melayu di Sumatera di zaman itu, pasti dalam pikiran mereka artinya bukan Allah. Artinya apa? Ya Tuhan gitu loh. Yang maha dipertuan, Tuhan dari segala Tuhan. Nah itu arti itulah yang digunakan Alkitab tentang Yesus. Makanya Yesus itu menjadi Tuhan diangkat Allah. Coba kita baca dari Kisah Rasul pasal yang ke-2 ayat 36. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti Seluruh orang Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Allah membuat Yesus yang kamu salibkan menjadi apa? Tuhan. Kalau Tuhan itu artinya Allah, kok Allah bisa dibuat? Tuhan bisa dibuat. Allah bisa dibuat. Allah bisa diangkat. Bukan itu. Karena Tuhan dalam Alkitab itu artinya Tuhan yang diberi kuasa gitu loh. Makanya ketika orang Kristen mengatakan kita anak Tuhan, ya enggak, jabatan enggak punya anak. Mas Kaisang itu, anaknya Pak Jokowi atau anaknya Presiden? Anaknya Pak Jokowi, bukan anaknya Presiden. Karena nanti Pak Jokowi akan selesai jadi Presiden. Bukan anaknya, lalu anaknya siapa dia ini? Nah ini banyak orang keliru menggunakan bahasa itu, ngawur aja gitu loh. Banyak orang Indonesia yang menggunakan bahasanya sendiri secara keliru. Saya ingat waktu itu ada salah satu presenter di acara apa zaman itu. Di Gunung Merapi itu kalau mau meletus itu ada namanya awan, apa namanya? Awan gembel. Ingat? Wedhus gembel. Diterangkan itu gembel artinya kayak orang gelandang itu. Ngawur saja, tanya dulu orang Jawa yang tahu bahasa itu. Gembel itu seperti kambingnya bulunya. Iya. Banyak bahasa yang diambil dari bahasa daerah diterjemahkan jadi keliru. Dan ini orang yang tidak tahu bahasa Jawa, loh, ya kok ada kambing pengemis gimana? Wedhus gembel itu kambing domba, kambing gibas itu loh. Karena apa? Bulunya itu gembel-gembel gitu loh. Ini banyak yang gitu, termasuk kata Tuhan ini.
sudah berubah arti dari arti yang asal. Tadinya Tuhan itu artinya penguasa, makanya ada Tuhanku Haji Mantrolot ini. Memang namanya gitu. Itu nama Melayu kuno ya, nama Melayu kuno. Nah, demikian juga Yesus Kristus ini disebut Tuhan, bukan dalam otomatis Allah artinya gitu loh. Ya. Kalau kita berbicara tentang kealahannya, kita berbicara tentang keberadaannya sebagai firman gitu loh. Nah, kealahannya tidak bisa menderita. Tuhan Yesus yang sebagai penguasa yang manusia ini, meskipun kuasanya kuasa yang meliputi langit dan bumi, diberikan oleh Bapa, itu bisa menderita sebab apa? Dalam wujud manusia. Kembali lagi kepada Filipi 2:8 tadi. Tolong bacakan. Dan dalam keadaan sebagai manusia. Dalam keadaan sebagai manusia, ini tekankan lagi ini ya. Kalau ditanya orang ini, dalam keadaan sebagai manusia. Terus? Ia telah merendahkan dirinya. Ia telah merendahkan dirinya. Dan taat sampai mati. Dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati. Sampai mati dia kayu salib. Yang disalib itu Allah atau bukan kalau gitu? Kealahan Yesus atau bukan? Bukan. Dalam keadaannya sebagai manusia, dia taat sampai mati, mati di kayu salib. Jadi kalau gitu kematinya di kayu salib itu bentuk apanya? Sikap apa? Sikap taat. Padahal dosa itu intinya apa? Tidak taat. Ingat, yang taat itu bukan hanya seorang laki-laki Yahudi anak Maryam. Yang taat itu adalah penjilmaan firman Allah yang melaluinya Allah menciptakan dunia yang sedang menjadi manusia. Sehingga ketaatannya ini menjadi ketaatan universal yang kekal, yang berlaku untuk semua manusia. Ini bukan ketaatan individu anaknya Maria, orang dari provinsi Yehuda sana, bukan. Tetapi ini ketaatan firman yang menjadi manusia. Sehingga efeknya berlaku untuk semua manusia. Sebagai manusia universal ini dia mengalahkan dosa dengan ketaatannya, sehingga kemenangannya atas dosa berlaku untuk semua manusia. Makanya dikatakan dalam Roma pasal 5 ayat 19. Roma 5 ayat 19. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang berdosa. Siapa satu orang yang tidak taat ini? Adam. Terus? Demikian pula oleh ketaatan satu orang. Siapa ini? Kapan itu? Waktu disalib. Terus kan? Tetapi hukum Taurat. Bukan, belum selesai tadi. Demikian pula oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi orang benar. Nah, kita akhirnya dibenarkan oleh Allah. Kita dipulihkan. Itu karena kasihnya Kristus. Dan dia datang itu meninggalkan tapak-tapak kasihnya itu pada orang yang hidupnya telah disentuh oleh Kristus karena beriman kepadanya. Dan semua orang yang percaya Kristus akan merasakan ini. Sentuhan kasih, belas kasihannya itu. Oleh karena itu di ayat ini, ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Kenapa? Dia adalah personifikasi kasih itu. Dia melihat orang, hanya melihat kasihan saja manusia itu dikasih. Dia datang untuk menunjukkan kasihnya kepada manusia. Dan kalau saudara membutuhkan kasih, datanglah pada Yesus, jangan cari-cari. Di dunia ini saudara akan dikecewakan banyak orang. Janji-janji mengasihi ternyata mengkhianati, itu banyak orang begitu kan. Janji palsu katanya. Itulah manusia. Tapi kalau kita datang kepada Yesus, kita menemukan kasih sejati itu. Karena dia memang penjilmaan dari kasih secara nyata di dalam dunia ini. Ya. Maka terkala hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit.
Tujuannya menunjukkan belas kasihannya untuk menyelamatkan, tapi juga untuk menyembuhkan yang sakit. Siapa ya? Kita. Sakit apa? Rohnya. Ketika roh kita ditundukkan pada hawa nafsu, itulah kita sakit. Dikatakan di dalam Yesaya pasal 1. Yesaya pasal 1 mengatakan begini, saudara. Ayat 4 sampai 5. Sampai 6. Tolong bacakan. Celakalah bangsa yang berdosa, kaum yang syarat dengan kesalahan, keturunan yang jahat-jahat, anak-anak yang berlaku buruk. Mereka meninggalkan Tuhan, menista yang Maha Kudus Allah Israel, dan berpaling membelakangi Dia. Di mana kamu dipukul lagi, kamu yang bertambah murtad, seluruh kepala sakit dan seluruh hati lemah. Karena meninggalkan Tuhan, berbuat murtad, kepalanya sakit, seluruh tubuhnya sakit. Terus apa katanya? Dari telapak kaki sampai kepala tidak ada yang sehat. Terus? Bengkak dan bilur dan luka baru, tidak dipijit dan tidak dibalut dan tidak ditaruh minyak. Jadi ketika orang itu hidup menurut kemauannya sendiri, memenuhi hawa nafsunya sendiri, kata Alkitab itu sakit. Makanya kita ini perlu sembuh, gitu loh. Kita tidak perlu agama. Yang kita butuhkan perlu tindakan Allah yang berkuasa untuk menyembuhkan kita dari sakit itu. Agama itu hanya sistem buatan orang. Sistem hukum, sistem aturan. Kalau Kristus bukan sistem. Kristus adalah pribadi, pengejawantahan kasih itu sendiri yang menunjukkan belas kasihannya, yang datang ingin menyembuhkan kita dari sakit kita. Ketika keinginan daging berkuasa, kita betul sakit parah. Baca Galatia 5 ayat 19 ayat yang ke-20 sampai 21. Tolong bacakan. Galatia 5 ayat 19 sampai 21. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percederaan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semua itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, dia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan. Barang siapa melakukan hal-hal ini tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah, berarti tidak tersembuhkan. Ketika hidup kita mengikuti keinginan-keinginan hawa nafsu ini, kita ini sakit parah. Dikatakan tidak akan masuk dalam kerajaan surga, artinya kita terpisah dari sumber kehidupan itu Allah itu sendiri. Kita beradaan mati kekal. Oleh karena itu Yesus datang bukan yang sekedar memberikan aturan, tetapi juga mengubah kehidupan. Injil itu kuasa. Kuasa yang mengubahkan. Injil itu bukan teori. Injil itu bukan sistem. Ini kuasa Allah yang bekerja melalui Roh Kudus mengubahkan hidup manusia. Betapa banyak orang menggunakan atribut-atribut keagamaan, tapi sifatnya menakutkan pada orang lain. Kalau Yesus enggak. Dia melihat orang dengan penuh belas kasihan. Dan semua manusia dalam keadaan sakit, mereka sedang meraba-raba mencari obat. Obatnya macam-macam. Ada sangka menuruti hawa nafsu itu obatnya. Ada disangka mengikuti sekte-sekte itu obatnya. Ada sangka mengikuti mencari hiburan sana sini itu obatnya, tapi dia tidak pernah terpuaskan.
sakitnya sakit hawa nafsu ini tidak pernah tersembuhkan. Sebab itu hanya polesan di luar, tetapi bukan perubahan di dalam. Yang kita butuhkan adalah perubahan di dalam. Dan perubahan di dalam itu hanya terjadi kalau itu ada kuasa yang bekerja dari dalam. Makanya dikatakan di dalam Roma 1 ayat 16. Jadi jangan kita cari gereja, cari kesembuhan yang luar-luar saja. Sakit ini, sakit itu, sembuh. Nah kalau memang sudah sembuh, tidak mati lagi nanti. Sudah nggak mati sudah itu. Sembuhnya kakimu pincang, seandainya ada mujizat. Hatimu apa terpuaskan dengan sembuhnya itu? Enggak. Kesembuhan yang sebenarnya adalah kesembuhan batin ini. Batin yang terluka oleh segala macam hawa nafsu ini. Dan ini yang harus betul-betul disembuhkan. Ini yang dicari obatnya di dalam Yesus. Teruskan kita baca di dalam mana tadi? Roma 1:16. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah. Nah, Injil kekuatan Allah yang Menyelamatkan setiap orang yang percaya. mengapa keselamatan harus punya kekuatan? Sebab Injil mengajarkan keselamatan itu bukan sekedar naik surga sebagai pahala perbuatan baik, bukan. Keselamatan adalah kita dilepaskan, diselamatkan dari kuasa dosa, kuasa iblis, kuasa kematian. Untuk pemuliaan bersama Allah, untuk duduk bersama Allah, untuk ikut ambil bagian dalam kudrat ilahi. Agama mana bisa memberikan ini? Harus kuasa yang bisa memberikan itu. Makanya Injil itu kuasa Allah. Makanya kita diselamatkan oleh kasih karunia. Yang kasih karunia itu dalam ajaran iman ortodoks adalah energi Allah yang bekerja di dalam kita, yang mengubahkan. Makanya Injil itu bukan yang sekedar sistem. Injil ini kuasa yang mengubahkan dari dalam. Baru setelah hidup ini disentuh oleh energi Allah, kuasa Allah dalam kita, betul-betul ada perubahan dari dalam. Oleh karena itu Kristus bukan datang untuk menunjukkan belas kasihan, tetapi juga untuk menyembuhkan dalam arti yang sesungguh-sungguhnya, menyembuhkan diri kita yang terdalam tadi. Ayat 15. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa. Menjelang malam bisa merupakan simbol menjelang akhirnya kehidupan. Simbol menjelang senjanya kehidupan. Nah kalau sudah senjanya kehidupan, sudah terlambat kita mencari untuk memulihkan diri itu. Makanya kedahagaan dan kelaparan batin itu harus dicarikan pengobatannya, dicarikan pemenuhannya sebelum malam tiba. Coba kita baca di dalam Yohanes pasal yang ke-11. Ya. Di dalam Yohanes pasal yang ke-11 kita baca ayatnya yang ke-8 kalau saya tidak salah. Coba kita lihat. Ya. Yohanes pasal 11 ayatnya yang ke ayat 9 dan 10. Jawab Yesus, bukankah ada 12 jam dalam satu hari? Siapa yang berjalan pada siang hari, kakinya tidak teratur, karena ia melihat terang dunia ini.
Tetapi jikalau seorang berjalan pada malam hari, kakinya teratur, karena terang tidak ada di dalam diri. Ya, makanya menjelang malam orang disuruh cari makanan, tidak mungkin. Dalam menjelang malam kehidupan kita juga. Bukan waktunya untuk cari itu. Sementara masih siang sekarang. Siangnya kehidupan ini. Carilah Tuhan sementara ini siang. Malam akan datang di mana kita tidak akan bisa bekerja untuk cari itu. Haruslah kita hidup seperti anak-anak siang. Mencari Tuhan pada waktu kita punya kesempatan. Kesempatan itu adalah siang. Kita baca juga dalam Roma pasal yang ke-13. Roma pasal yang ke-13. Ayatnya yang ke 12 dan 13. Roma 13 ayat 12 13. Hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Marilah kita hidup dengan sopan, seperti pada siang hari. Jangan dalam pesta pora dan kemabukan. Jangan dalam percabulan dan hawa nafsu. Jangan dalam perselisihan dan iri hati. Nah, marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari. Nah, kalau malam hari gimana? Jangan dalam pesta pora dan kemabuan. Biasanya orang pesta pora malam hari kan? Mengikuti hawa nafsu. Jangan dalam percabulan dan hawa nafsu. Ya, kalau sudah minum-minum, akhirnya kemana? Pesta pora minum kemana? Ya situlah. Ya. Jangan dalam perselihat dan iri hati. Nah, kalau nanti disenggol, di situ udah mabuk, bertengkar gitu kan. Ini adalah kehidupan malam hari. Dan kalau sudah malam hari, kehidupan dalam malam hari, waktu untuk meninggalkan dunia ini sudah mendekat, kita terlambat dan kita menyesal nanti. Menyadari bahwa setiap hari itu bisa menjadi malam hari kita. Mari kita gunakan hidup kita ini hidup sebagai anak-anak siang. Memperingatkan bahwa kematian itu datangnya sewaktu-waktu. Tidak kenal umur. Kematian bisa datang pada anak umur remaja, ada anak kecil. Ya. Remajaku di mana kok gak kelihatan di sini? Ada? Ada. Oh. Pada waktu masih muda inilah, sementara ada waktu, jangan sampai kedatangan malam. Mari kita baca di dalam Pengkhotbah pasal 12. Jalankan tugas-tugas kehidupan, tapi juga ingat bahwa kehidupan ini relatif. Jangan semua hanya untuk difokuskan pada mencari yang duniawi ini saja. Lupa nanti. Bekerjalah serajin mungkin, seolah-olah engkau tidak pernah mati. Ya. Tetapi beribadahlah kepada Tuhanmu, seolah-olah kamu mati besok. Sehingga dengan demikian ada balance di dalam diri kita ini. Kalau kerja seolah-olah kita gak pernah mati gitu loh. Mengusahakan usaha kita semua ya usahakan suruh-suruh. Tapi ingat, beribadah seolah-olah kamu mati besok. Sebab kematian bisa datang kapanpun. Dan kalau kita masih menggunakan suasana gelapnya malam kehidupan, kita celaka nanti kalau kita tidak siap-siap. Makanya diingatkan dalam Pengkhotbah pasal 12 ayat 1. Ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu. Masa kapan?
Bukan masa tua. Kalau orang baru bertobat sudah tua dan dia menyesal, kok aku nggak muda-muda dulu ya? Kenapa sih masa mudaku ku gunakan kayak gini? Maka dikatakan, ingatlah Tuhanmu pada waktu mudamu, terus Sebelum tiba hari-hari yang malam dan mendekat tahun-tahun yang kau katakan, tak ada kesenangan bagi kapan tahun yang kita mengatakan tidak ada kesenangan itu? Tahun tua, makan nggak enak, tidur nggak enak, tagihan sakit semua. Sebelum datang tahun-tahun itu ingat Tuhan ini. Saya sudah merasakan tuh rasanya tidak enak itu. Sudah makan tidak tahu makan yang enak apa sih. Ini sudah dimakan itu dimakan. Mau makan apa lagi gitu. Tidur kalau malam bangun 3 kali 4 kali. Jam 3 malam bangun. Tidur baru jam 5. Nanti harus bangun lagi. Kalian belum merasakan. Masih muda saya makin tua ini saya rasakan. Oh ini yang dimaksud Alkitab itu. Ingatlah akan Tuhan pada masa mudamu sebelum datang tahun-tahun yang kamu katakan tidak enak semuanya ini. Kita harus sadar selalu. Teruskan. sebelum matahari dan terang, bulan dan bintang-bintang menjadi gelap. Nah, matahari, bulan, bintang-bintang itu harus itu gambaran cita-cita, gambaran keinginan, gambaran semua yang bagus-bagus dalam hidup. Sebelum itu jadi gelap. Cari Tuhanmu. Terus? Dan awan-awan datang kembali. Nah, ini awan yang datang mendung. Kalau mendung enak enggak? Enggak, gelap. Sebelum ini jadi gelap, awan-awan datang. Terus? Pada waktu penjaga-penjaga rumah gemetar. Siapa itu? Penjaga rumah yang gemetar itu. Ini loh, penjaga rumah ini loh. Ini penjaganya. Apa itu namanya? Buyutan orang Jawa bilang. Tremor gitu ya. Itu penjaga rumahnya udah mulai tremor sebelum itu terjadi. Terus? Dan orang-orang kuat membungkuk. Sampai kenapa? Tubuh ini. Kalau tua-tua gini, lah jalannya. Saya punya tante dulunya tinggi, sekarang jadi kayak kecil gitu. Terus? Dan perempuan-perempuan penggiling berhenti. Ada apa itu perempuan penggiling ini lah? Ini tukang giling makanan. Ya kan? Berhenti apa? Berhenti karena berkurang jumlahnya. Ya jumlahnya dicopot satu-satu. Copot satu-satu itu gambaran orang mau mati itu orang tua itu. Terus? Dan yang melihat dari jendela semuanya menjadi kabur. Nah ini loh melihat dari jendela. Tadi pakai plastik nggak bisa baca. Semuanya jadi kabur. Terus? Dan pintu-pintu di tepi jalan tertutup. Ya jadi tutup, bisa jadi matanya nggak bisa lihat. Terus? Dan bunyi penggilingan menjadi lemah. Jadi lemah. Kenapa? Udah bisa makan jagung goreng lagi, gitu kan? Kalau tadi kan keras, sekarang nggak bisa. Bunyinya jadi lemah, gitu. Terus? Dan suara menjadi seperti kicauan. Tuli karena mulai tuli. Terus? Dan semua penyanyi perempuan tanduk. Berapa? Dan juga penyanyi perempuan tunduk. Tunda, berarti sudah nggak bisa menikmati lagi nyanyi-nyanyi itu. Kalau udah telinganya jadi tuli. Terus? Juga orang menjadi takut tinggi. Takut tinggi lah kalau udah tua jalan aja harus pakai tongkat. Kalau ngecak mau jalan ke tinggi bisa jatuh dia. Terus? Dan ketakutan ada di jalan. Ya kita mau jalan kaki sendirian kalau sudah kayak gitu. Tabrak orang aja udah jatuh dia. Terus? Pohon badam berbunga. Pohon badam itu wujudnya hitam, bunganya itu putih. Apa itu artinya? Uban keluar semua. Terus? Belalang menyeret dirinya. Nah itu kakinya udah ini kayak Romo Kincang kan kalau jalan sudah menyeret. Ini Romo Khairul juga sudah menyeret-nyeret belalangnya itu. Terus? Dan nafsu makan tak dapat. Nah iya nafsu makan sudah nggak ada lagi. Terus apa lagi itu? Karena manusia pergi ke rumahnya yang kekal. Nah manusia sedang pergi ke rumah kekal. Itu gambaran orang mau mati itu. Hanya orang nggak ngerti menafsirkan apa sih maksudnya ini.
Itu cerita orang sudah tua. Nanti gitu. Ya. Makanya sebelum itu kau datang, ingat Tuhan pada waktu mudamu. Pada waktu terang, pada waktu sebelum malam. Jelas? Kembali kepada Matius tadi. Ayat 15. Menjelang malam murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Kalau sudah mulai malam, hidup ini sunyi. Merasa ditinggalkan semua. Karena mau begini sudah salah, mau begitu sudah salah. Sunyi kehidupan ini. Kecuali orang yang punya Tuhan di hatinya. Tidak akan mengalami kesunyian itu. Banyak orang tanya sama saya, Romo hidup sendiri rasanya nggak kesepian? Enggak itu. Saya nggak merasa kesepian atau apa, kesunyian, enggak. Sebab hati saya sepenuhnya dengan Tuhan. Tidak sempat untuk jadi sunyi. Isi hatimu dengan Tuhan. Dan kau tidak akan kesunyian kapanpun. Sendiri pun tidak jadi masalah. Sebab Tuhan yang akan mengisi dirimu. Katakan tempat ini sunyi karena sudah malam. Ya itu orang tanpa Tuhan gitu. Orang yang hidupnya hidup dengan malam gitu loh. Bukan orang yang mencari Tuhan pada waktu siang. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa. Nah inilah manusia sifatnya. Egois. Udahlah aku gak mau tanggung jawab, orang segitu banyak, biar aja makan sendiri-sendiri. Cari makan sendiri-sendiri. Nah sebenarnya makanan di sini juga punya makna tertentu. Ini gambaran begitu banyak orang itu lapar, kesunyian, tidak diperdulikan orang. Betapa banyaknya orang, coba lihat orang di luar sana itu. Saya melihat di YouTube itu kadang-kadang makin miris melihat hidup orang itu. Jadi gini, jadi gitu, yang tidak yang saya lihat di dalam YouTube itu. Ini gambaran dari Alkitab ini. Manusia begitu banyak, mereka hidup dalam malam, kesunyian, tidak ada yang pedulikan, padahal mereka lapar. Laparnya bukan lapar makanan. Makanan batin ini. Sehingga mereka melakukan apa saja untuk dapat memuaskan dirinya. Dan ketika orang itu terpisah dari Allah, hatinya mengalami lapar ini. Dan ketika orang ini sudah menjadi lapar, tak peduli apapun akan dimakannya. Seperti kisahnya anak yang hilang itu. Makanannya jauh lebih rendah dari binatang. Kenapa? Dia makan sisa-sisa makanan babi yang dipeliharanya. Betul nggak? Babinya aja makannya masih dihormati sama pemiliknya. Ini orang enggak. Yang dimakan adalah sisa-sisa makanan babi yang dipeliharanya. Coba kita baca dalam Lukas pasal 16. Lukas pasalnya yang ke-15. Ayatnya kita baca aja. Dari ayatnya yang ke-16. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi. Nah, coba bayangkan ini. Begitu rendahnya manusia ketika dia memisahkan dirinya dari Tuhan, dia dilakukan apa saja. Hah? Meninggalkan Bapa ini ya. Sampai sebegitu dia merindu sesuatu, dahaga terhadap sesuatu, tidak didapatkan dengan apapun, sampai apapun dimakannya. Sehingga dikatakan dalam ayat ini, lalu ia mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Tidak peduli. Jikalau kamu hidup akan Tuhan, akan jadi seperti ini. Dan ampas itu macam-macam. Ajaran sesat kamu ikuti, semua kata orang kamu ikuti, dosa apapun kamu lakukan, hawa nafsu apapun kamu ikuti. Karena kamu ingin memenuhi hatimu.
tapi tidak akan penuh dengan itu. Oleh karena itu, pada akhirnya kita sebagai orang Kristen diingatkan di sini oleh Tuhan di dalam Matius 14 ini. Ayat 16. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makanan. Nah, ini tugasnya orang Kristen yang betul-betul menemukan makanan rohani ini. Yesuslah makanan rohani itu. Makanya dalam doa Bapa kami dikatakan, Thos imin simeron, ton arton, ton epiusion. Berikanlah kepada kami hari ini roti yang hakiki, itu artinya yang asli. Bukan makanan sehari-hari, enggak. Ton arton itu roti namanya. Ton epiusion yang hakiki. Bukan sehari-hari. Berikanlah kami hari ini makanan kami yang secukupnya, kan gitu dalam terjemahan bahasa Indonesia doa Bapa kami itu bahasa aslinya enggak gitu. Thos imin, berikanlah kami simeron hari ini. Ton arton, roti, ton epiusion yang hakiki. Dan roti yang hakiki itu adalah Yesus. Akulah roti yang turun dari surga. Dan roti yang hakiki ini akhirnya dialami melalui perjamuan kudus. Berarti kalau begitu kita memang harus menawarkan pada dunia ini, loh, aku ada roti di sini. Roti yang akan memuaskan hatimu. Dan kita diberi makanan roti ini. Makanya dikatakan juga, kita punya dua makanan, yang satu roti, yang satu susu. Kalau kita baca 1 Petrus pasal yang kedua. 1 Petrus pasal 2. Ayatnya yang kedua. Tolong bacakan. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Nah, air susu yang rohani itu firman. Ketika kita tidak ada kerinduan untuk belajar firman, mendengarkan ajaran, kita haus. Dan kehausan itu akan diberikan melalui kita belajar firman. Itulah sebabnya mengapa saya sebagai romo kalian tidak berhenti ngajar. Supaya kalian tidak haus. Saya beri susu kalian melalui firman-firman itu. Tapi bukan hanya firman, sakramen juga. Roti itu makanannya, minumannya susu, lalu roti. Kita baca di dalam Yohanes 6. Yohanes pasal 6. Ayatnya yang kita baca ayatnya yang ke-48. Tolong bacakan. Akulah roti hidup. Akulah roti hidup yang memberi kehidupan. Terus? Nenek moyangmu, Enggak, ayat 50. inilah roti yang turun dari surga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Oke. Ayat 56. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Ini berbicara tentang Ekaristi. Ini berbicara tentang roti sakramen. Sebagai sakramen tubuh Kristus. Dan anggur sakramen sebagai sakramen darah Kristus. Karena 1 Korintus 10 ayat 16 mengatakan, tolong bacakan. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus?
Cawan ucapan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus. Terus? Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh? Roti yang kita pecah-pecahkan persekutuan dengan tubuh Kristus. Jadi melalui perjamuan kita menerima sang roti dari surga itu. Kita akan dikenyangkan melalui tubuhnya yang adalah dalam sakramen. Kita akan dipuaskan dahaga kita melalui firman-Nya yang adalah susu rohani. Itulah di dalam liturgi kita tadi. Selalu ada dua bagian. Apa? Arak-arakan Injil, lalu pembacaan epistel, dan Injil. Baru sudah itu khotbah, seharusnya gitu dilakukan tadi. Selesai itu. Itu lambang gereja itu ibu kita. Ibu kita itu punya dua susu yang besar untuk menyusui kita. Susu yang satu adalah sakramen, susu lainnya adalah firman, gitu loh. Jadi gereja itu ibu kita diberi minum susu dari firman, diberi makan melalui sakramen. Makanya selalu ibadah kita dari firman menuntun ke sakramen. Kita datang ke gereja bukan hanya untuk mendengarkan khotbah, apalagi kalau khotbahnya itu hanya menyenangkan telinga, nggak ada gunanya, nggak ada teguran untuk hidup kita ini. Isi khotbah harus menuntun kita. Khotbah bukan hanya sekedar untuk menyenangkan telinga kita, menuntun kita untuk kehidupan. Diberilah kita melalui firman. Baru setelah firman sebagai susu satunya, diberi susu berikutnya, yaitu sakramen, roti dan anggur. Sebab kalau hanya firman saja, sakramennya tidak ada, kasihan ibunya. Susu satunya jadi kosong, dihisap terus, ininya tidak ada, tidak pernah. Ini jadi gede gitu nanti. Padahal ibu susunya dua, soalnya harus diminum, firman dan sakramen, gitu loh. Gitu ya. Mengapa itu ibu gereja itu? Karena kita dilahirkan oleh pelayanan gereja, jalanan baru melalui baptisan. Makanya Yohanes Kristus mengatakan, kolam baptisan bagimu adalah kuburan bagi manusia lamamu, karena melalui baptisan kita disatukan dengan kematian Kristus dan penguburan Kristus, sehingga manusia lama dikubur. Lalu kita disatukan dengan kebangkitan Kristus, sehingga kita hidup dalam kebangkitan ini, maka manusia baru muncul. Makanya dikatakan kolam baptisan bagimu adalah rahim bagi manusia lamamu, kuburan bagi manusia lamamu, tetapi rahim bagi manusia barumu. Berarti kita dilahirkan melalui sakramen baptisan oleh gereja. Karena gereja yang melahirkan melalui sakramen itu, maka gereja itu ibu kita. Makanya Bapak Suci Kiprianus mengatakan, barang siapa yang tidak memiliki gereja sebagai ibunya, tidak berhak menyebut Allah sebagai bapaknya. Keras ya. Barang siapa tidak memiliki gereja sebagai ibunya, tidak berhak menyebut Allah itu sebagai bapaknya. Sebab Allah melahirkan kita secara rohani oleh air baptisan, dan Roh Kudus yang bekerja pada saat itu di dalam peristiwa baptisan ini. Maka kita datang kepada Kristus, kita menawarkan kepada orang, ini loh ada makanan secara rohani, firman, dan semua sarana-sarana pengudusan, sarana-sarana rahmat yang diberikan oleh gereja di dalam sakramen dan sabda tadi. Tapi juga pada akhirnya ini terrealisasi juga dalam tindakan-tindakan sosial. Kita menolong orang miskin, ini dan itu. Kita menjadi peduli pada orang yang pada akhirnya kita memperkenalkan pada mereka pada makanan yang sesungguhnya. Kristus ini. Ya. Kembali kepada Matius 14 itu. Ayat yang ke 5. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan.
Makanya jadi orang Kristen kita harus banyak keluar, bersentuhan dengan dunia luar. Kalau tidak, energi terlalu banyak kumpul di dalam, tidak pernah dialirkan keluar. Jadi apa? Kayak laut mati di Timur Tengah di Israel sana. Itu beribu-ribu tahun menerima air, terus tapi tidak ada outlet keluar. Jadi danau dan laut mati. Apa? Laut yang kandungan garamnya tinggi sehingga tidak ada jasad ternik bisa hidup di situ. Mematikan. Demikianlah kalau energi itu hanya kita kumpul ke dalam tidak boleh keluar, mematikan. Apa yang jadinya? Jadinya seperti 1 Korintus bacaan kita dari epistle itu, terjadi pertengkaran, terjadi perpecahan, terjadi gosip. Pernah ngalami gereja yang datang kalau keluar dari gereja pada gosipin satu dengan yang lain? Ya ada. Kenapa? Energinya nggak keluar. Maka diingatkan di dalam 1 Korintus pasal 1 tadi gitu. Ya. Di dalam 1 Korintus pasal 1. Wah, kok gereja isinya gosipin orang, jelekin gembalanya, ini dan itu. Ini gereja atau tempat apa ini? Nah, kalau gereja isinya begitu berarti ada yang salah. Terlalu banyak energi tidak pernah digunakan keluar. Kalau energi kita gunakan keluar, akhirnya kita kalau kumpul, kemarin ada pelayanan kita mendoakan ini, mendoakan itu, akhirnya positif yang keluar, jadi tidak akan muncul segala macam gosip dan perpecahan ini. Coba kita baca 1 Korintus pasal 1 tadi ayat 10 sampai 11, 10 sampai 18. Ya. Tetapi aku menasihatkan kamu, saudara-saudaraku, demi nama Tuhan Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu. Ini kalau kita hanya untuk egois diri kita sendiri, akhirnya apa? Iri, ini ditunjuk jadi itu, yang sana iri, ditunjuk itu, yang sana iri, gosip sana, gosipin sini, terjadilah perpecahan. Tapi kalau coba kita sama-sama keluar, seperti kemarin saya keluar menginjili gitu ya, dengan Pak Peter dan lain. Akhirnya pulangnya sukacita. Sukacita apa? Bukan membicarakan orang, akhirnya mendoakan, kasihan ya orang itu ya, perlu kita doakan gitu kan. Akhirnya kita peduli gitu kan. Makanya jadi gereja itu jangan jadi jago kandang. Teriaknya di dalam terus. Tapi tidak berani keluar. Kita diberikan oleh Yesus. Kamu yang harus menyediakan makanan. Nah, berarti kita harus peduli. Kalau enggak ini jadinya, ya. Sebab saudaraku, aku telah diberitahukan oleh orang-orang dari keluarga Chloe. Chloe itu salah satu anggota jemaat perempuan ini yang ada di Korintus waktu itu. Ya. Tentang kamu bahwa ada perselisihan di antara kamu. Apa perselisihannya? Yang aku maksudkan ialah bahwa kamu masing-masing berkata aku dari golongan Paulus. Ini bukan masalah denominasi ya. Waktu itu tidak ada denominasi. Ini perpecahan di dalam gereja Korintus itu sendiri ya. Bukan membentuk denominasi lain-lain. Bukan itu. Itu banyak digunakan untuk alasan itu. Bukan. Ini tidak berbicara denominasi. Sebab ini gereja ortodoks purba cuma satu. Belum ada aliran seperti sekarang. Ya. Hanya di dalam itu ada orang-orang yang terlalu egosentris sehingga akhirnya kekuatan energi yang dimiliki digunakan untuk ini bertengkar mengenai siapa pemimpin yang menjadi favorit mereka. Makanya ada yang mengatakan, aku terus diberitakan, yang aku maksudkan ialah bahwa kamu masing-masing berkata aku dari golongan Paulus. Ya mungkin karena Paulus yang mendirikan gereja Korintus ini. Aku dari golongan Apolos. Mungkin karena Apolos dianggap yang paling fasih dalam kitab suci mungkin. Ya. Lalu atau aku dari golongan Kefas karena Kefas dianggap sebagai pimpinan para rasul asal mungkin. Ya. Atau aku dari golongan Kristus. Nah, ini yang paling unggul. Nah, kalau enggak aku enggak Paulus, enggak Kefas, enggak Apolos, aku Kristus. Nah, ini sombongnya orang ini. Nah, ini tantangan yang juga bisa membuat kita jadi begitu. Kita diingatkan. Supaya energinya tidak menjadi energi negatif seperti ini, keluar. Cari orang. Memberitakan pada orang. Jangan sibuk di dalam, sibuk di medsos, tapi tidak pernah keluar menyentuh orang. Sekarang kan gitu. Tiba-tiba jadi teolog dalam medsos.
tapi tidak mau keluar untuk menyentuh hidup orang nyata. Injil itu untuk menyentuh kehidupan nyata. Seperti Kristus menyentuh kehidupannya nyata. Ya, terjemahkan sendiri, implementasikan sendiri. Saya memberikan pemikiran. Ya, terus. Lalu ayat 13, adakah Kristus terbagi-bagi? Tentu tidak. Makanya tidak mungkin adanya aliran-aliran itu kehendak Allah. Itu kecelakaan sejarah dalam gereja. Kristus tidak terbagi-bagi. Ya. Adakah Paulus disalibkan karena kamu? Ya bukan. Paulus bukan juru selamat kok. Adakah kamu dibaptis dalam nama Paulus? Tidak. Ini maksudnya mengkritik orang yang mengatakan ini loh saya ini pengikut Paulus. Gitu. Karena gereja saya yang mendirikan Paulus. Makanya kita para Romo, kita di dalam kultur, kita menganggap semua anggota gereja dari paroki mana saja, kita anggap anak rohani kita semua. Nanti datang ke Solo, ya saya perlakukan sama dengan jemaat yang di sini. Nanti yang dari Medan, ya sama begitu. Nanti yang dari sini datang ke Solo, ya diperlakukan seperti anaknya, gitu loh. Sehingga dengan demikian tidak ada iri mengiri para Romo itu. Kita ini semua bekerja bersama-sama. Pada akhirnya gereja bukan milik kita kok. Bukan miliknya Romo kok. Kita ini satu keluarga, gitu lah. Nanti kalau paroki sana yang mengalami kesulitan, ya kita ikut memikirkan. Nanti sini kesulitan, yang sana ikut memikirkan. Jadilah saudara bukan hanya saudara di kandang paroki sini aja. Semua itu saudara kita. Harus begitu. Dan Romo tidak merasa miliknya siapa. Ini milik kita bersama, anak kita bersama, kita arahkan bersama dalam tujuan keselamatan ini. Gitu loh. Sehingga tidak terjadi pertengkaran seperti ini. Kan ada gereja rebutan domba katanya. Kita secara moral nggak ada begitu. Kalau ada apa-apa kita bahas bersama. Ada ini, ada masalah di sini, ada masalah di sini. Kita pikirkan bersama. Dengan demikian umat juga ikut merasakan kesatuan ini gitu. Makanya Romonya harus satu gitu. Umatnya juga harus satu. Nggak pecah-pecah gitu ya. Teruskan di sini dikatakan ya. Adakah Kristus terbagi-bagi? Tidak. Ayat 14. Aku mengucap syukur bahwa tidak seorang pun juga di antara kamu yang kubaptis selain Krispus dan Gaius, sehingga tidak ada orang yang dapat mengatakan bahwa kamu dibaptiskan dalam namaku. Lebih konyol lagi, ini kalau baptiskan dalam nama Paulus. Paulus itu siapa? Memang dia juru selamat. Ya kan? Juga keluarga Stefanus aku yang membaptisnya. Kecuali aku tidak tahu entahkah ada lagi orang yang aku baptis. Orang itu bisa keliru loh umat itu ya. Tindakan pemimpinnya akhirnya ditafsirkan secara salah. Dulu itu pernah dalam pelayanan saya yang dulu. Saya kan sering katakan, saudara kalau ke gereja pakai baju yang sederhana saja lah. Ingat ya waktu itu? Yang pakai sederhana itu ada salah seorang ibu datang itu pakai sandal itu sandal jepit. Roknya itu berobek-robek jadi peniti begini. Loh kok pakai baju ini toh Bu? Loh Romo katanya baju sederhana. Iya tapi bukan baju gombal gini. Sederhana maksudnya jangan untuk pamer lah. Ini kan kadang-kadang orang kelewatan kan. Mentafsirkan kata Romonya akhirnya menjadi sesuatu yang berlebihan gitu loh. Bisa begitulah. Ini juga seandainya nanti Paulus membaptiskan, bisa saja Paulus juru selamat saya bisa kacau ini lagi. Maka Paulus syukur saya tidak membaptiskan ya. Sebab Kristus mengutus aku bukan untuk membaptis tapi untuk memberitakan Injil. Ya kalau baptisan hanya upacara saja apa gunanya? Kalau Injil itu dijelaskan dan makna dari baptisan itu dikaitkan dengan tujuan Injil, ya sudah jelas itu. Kalau hanya baptis cemplang-cemplung tidak diajar, terus gimana? Ya. Maka Paulus mengatakan sebab Kristus mengutus aku bukan untuk membaptis tetapi untuk memberikan Injil, dan itu bukan dengan hikmat perkataan supaya salib Kristus jangan menjadi sia-sia. Kembali Injil itu kuasa, bukan hanya kata-kata, bukan hanya teori, bukan hanya pendapat perorangan. Kuasa yang dapat mengubah kehidupan. Terus ayat yang ke-17. Jawab mereka yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan. Nah ini kadang-kadang kita melihat hanya kemampuan kita seberapa sih, saya nggak mampu loh. Di sini aja 2 roti, ada 5 roti, 2 ketul ikan.
Kalau kita melihat kelemahan kita, tidak akan ada terjadi apa-apa. Tapi terus akhirnya Yesus mengatakan apa? Yesus berkata, bawalah kemari kepadaku. Nah, kalau yang kecil itu kita persembahkan pada Tuhan, yang kecil bisa jadi besar. Jangan pernah mengandalkan ketidakmampuan kita atau kemampuan kita. Pada akhirnya karena Injil ini adalah kuasa, kita kembalikan kepada yang mempunyai gereja untuk berkarya melalui kita. Jangan bersandar pada 5 ketul ikan kita atau dua ekor ikan kita. Itu tidak ada apa-apanya. Yang datang laki-lakinya aja 5.000, belum perempuannya. Coba kira-kira berapa kalau laki-lakinya datang perempuannya dengan istrinya? 10.000 anak-anaknya. Ya kalau anaknya cuma 1, kalau ada 3. Begitu banyak. Ya 5 ketul roti dengan 2 ikan tidak bisa berbuat apa-apa. Maka harus dipersembahkan kepada Yesus. Kita pun begitu. Pekerjaan kita terlalu banyak. Tantangan kita terlalu banyak dan terlalu besar. Kalau kita hanya memandang pada kekuatan kita sendiri. Nothing can happen. Tidak ada apapun yang bisa terjadi dengan kekuatan kita sendiri. Ya, maka dikatakan Yesus berkata, bawalah kemari kepadaku. Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput. Dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat. Lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak. Kalau kita mau menyerah pada Tuhan, apa saja, banyak hal-hal mengejutkan bisa terjadi. Kalau kita pasrah total pada Tuhan, tidak mengharapkan, tidak mengandalkan kekuatan kita, apapun sedikit pun, nanti hal-hal yang mengherankan dan mengejutkan bisa terjadi. Tentunya banyak doa. Makanya kemarin saya katakan pada waktu kita mulai melangkah dalam penginjilan kemarin, perlu ada waktu khusus mendoakan penginjilan ini, menunjukkan orang-orangnya. Sebab pada akhirnya orang diinjili ini, kalau dia bertobat bukan kita, bukan karena pandainya ngomongnya kita, tapi karena Roh Kudus menyentuh hati orang itu. Oleh karena itu pada kita melayani, kita harus mulai berdoa. Mau berdoa jangan hanya karena kita pandai ngomong, mengandalkan pandai ngomong nggak jadi, bubar semua. Kita andalkan kuasa Allah. Ya, terus ayat 29, ayat 20. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Nah ini, kalau Kristus kita sodorkan, kuasanya kita sodorkan pada orang yang lapar akan kebenaran itu, mereka akan dikenyangkan. Dan mereka tidak akan mencari yang macam-macam lagi. Mereka akan puas dengan apa yang ada dalam kehidupan itu. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa 12 bakul penuh. Coba. Bukan saja orangnya itu kenyang, itu loh makanannya masih sisa. Berarti kalau kita menyerahkan kepada Kristus semua yang terjadi dalam kehidupan kita pun, bukan saja kita akan melihat mujizat, itu akan meluber pada orang lain. Kita akan menjadi berkat bagi orang lain. Kita akan menjadi sarana hadirnya Kristus pada orang lain itu. Nah, kita punya iman gak itu? Nah, itu yang harus kita pelajari sekarang. Makanya menjadi orang Kristen Ortodoks jangan hanya masalah kerudung, masalah jubah, masalah ini bukan masalah itu pada akhirnya. Masalahnya bagaimana kita menghidupkan Kristus dalam diri kita, membiarkan tempat bagi Kristus untuk hidup dan menyatakan hidupnya dan menyatakan kuasanya yang mengubah kehidupan itu. Ya. Yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Ini. Begitu hal yang kita tidak sangka akan terjadi. Ya, terbentuknya parokian ini sudah mujizat kan. Kita nggak pernah terpikirkan. Tadi mulainya di rumah saya. Ya, kita Bible study beberapa orang. Akhirnya ngumpul loh. Kita perlu tempat untuk ibadah. Akhirnya terjadi ini. Dan ini pun saya yakin akan tambah besar nanti. Kalau kita mau menserahkan kepada Tuhan dan kita rela untuk menjadi berkat juga, akan tambah besar. Dan itu keyakinan saya. Dan pada suatu saat nanti orang cari-cari Ortodoks itu. Ya biar aja sekarang mereka nggak ngerti ngomong bilangan ini macam-macam, silakan aja.
tetap jalan. Suatu saat mereka akan cari, ya itu loh, yang gereja Rasuliah itu loh. Mereka akan cari, karena capek dengan kekristenan yang di waterdown. Apa itu waterdown itu? Istilahnya apa? Didangkalkan lah. Ajarannya didangkalkan, yang ditekankan hal-hal duniawi terus. Tapi kebenaran itu tidak. Yang terakhir ayat 22. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-murid naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Kembali hidup normal dengan tetanggamu, dengan keluargamu. Bawalah berkat damai yang telah kamu terima melalui gereja. Makanya di dalam akhir liturgi kita mengatakan apa? Dengan damai, mari kita pulang. Itu akhir liturgi. Berarti ada pengutusan gitu loh. Udah, kamu dapat di gereja menemukan ini kebenaran ini. Jangan kamu simpen di hatimu saja. Jadilah berkat bagi orang lain. Jadi keluargamu, tetanggamu. Bawa ini damai ini. Bawa ini pulang gitu loh. Jangan jadi rohani waktu di gedung gereja. Nanti di rumah suka bertengkar dengan tetangga. Bertengkar dengan saudara. Rebutan ini, rebutan itu. Jadikan damai Kristus yang kita terima melalui sakramen tadi. Menjadi penuntun dalam kehidupan kita, dalam hubungan suami istri, orang tua anak, saudara dengan saudara, tetangga. Jadikan itu menjadi tuntunan kita dalam kehidupan ini. Sehingga dengan demikian Kristus betul-betul menjadi nyata, bukan hanya teori, tetapi dalam kehidupan yang diubahkan. Maaf terlalu lama, tapi saya kira itu penting. Tuhan berkati. Nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin.